Kalau gitu ya? Iya. Iya, betul. Ada loh. Sistemnya. 5 menit penuh siksaan tahu. Mau kemana, Kak? Halo guys, bertemu kembali bersama dengan Mimin hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Imperfect tahun 2019. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sejak kecilnya selalu mendapatkan hinaan dan cacian dari orang-orang sekitar karena memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari orang-orang lain. Hingga suatu ketika ia mampu bangkit kembali untuk mengubah kehidupannya. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar selalu menghibur teman-teman sekalian. Awal adegan film, kita akan diperlihatkan beberapa ibu-ibu yang sedang berada di rumah teman Debbie yang sedang melihat seorang bayi yang diberi nama Lulu. Debbie memiliki 2 orang anak, sedangkan Lulu merupakan anak keduanya. Untuk anak pertamanya dia bernama Rara. Terlihat di sini Rara memiliki perawakan yang mirip dengan ayahnya dikarenakan faktor gen. Rara memiliki rambut dan warna kulit yang berbeda dengan ibunya yang sangat cantik. Kakak tebak ya, ada berapa Nggak mau apa? Kata mama. Hingga singkatnya, beberapa lama kemudian, kini Rara dan Lulu sudah beranjak pada masa-masa pertumbuhannya. Saat Rara dan keluarganya sedang makan bersama, tiba-tiba saja sang ibunya melarang Rara untuk tidak mengambil nasi terlalu banyak karena ia takut jika anaknya akan semakin bertambah gendut. Di sini juga Debbie yang lebih dekat dengan Lulu anaknya yang memiliki perawakan seperti dirinya, yang memiliki rambut warna kulit dan tubuh yang sempurna ketimbang Rara. Malam, jangan ngemil dulu. Kamu nih gimana sih? Malah kasih. Hingga pada suatu ketika terlihat Rara yang merenungi tubuhnya itu karena selalu dipandang jelek oleh ibunya. Apalagi rambut dan warna kulitnya sangat berbeda jauh dari ibunya itu. Di sini ayahnya kemudian langsung menghibur anaknya agar Rara tidak terus memikirkan tubuhnya tersebut. itu yang paling penting buat papa. Beberapa hari kemudian, malamnya Debbie telah menerima sebuah kabar dari telepon yang mengabarkan jika suaminya telah tewas saat tabrakan. Hal itu tentu saja membuat Debbie sangat bersedih, apalagi Rara yang sangat menyayangi ayahnya itu. Debbie kemudian langsung menjual rumahnya karena ia ingin pindah rumah agar kenangan-kenangan bersama dengan suaminya tak terus terngiang-ngiang di ingatannya. Sepuluh tahun kemudian, yang memperlihatkan Rara dan juga Lulu yang sudah dewasa. Saat itu, teman-teman dari ibunya sempat mengindir sedikit tentang fisik Rara yang berbeda dengan ibu kandungnya dan juga adiknya. Terlihat di sini, Lulu yang memiliki paras ayu tak seperti Rara. Saat itu, pacar Rara yang bernama Dika menjemput Rara untuk pergi ke suatu tempat untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu dalam pembelajaran. Ya, di sini kita tahu ya sob, jika cinta tak harus memandang sebuah fisik, tetapi bisa dilihat dari karakter dan kebaikan hatinya. Singkatnya, mereka berdua telah sampai di tempat anak-anak untuk mengajar. Rara di sini sebagai guru pembimbingnya, sedangkan Dika yang mengabadikan momen-momen indah tersebut. Karena Dika sendiri berprofesi sebagai fotografer. Cocoknya tuh sama tikus tanah. Tanah sama air jadinya. Foto-foto. Iya, terima kasih ya Ran. Aduh udah 2. Susah kalau jarang makan sayur. Lagi mabar nih Karala. Apa itu mabar? Di sisi lain, yang memperlihatkan pacar Lulu yang bernama George. Karena berhubung saya belibet cara baca namanya, jadi saya samarkan dengan sebutan Joe. Pacar Lulu merupakan seorang selebgram yang memiliki 2 juta pengikut. Joe seringkali mengatur gaya hidup Lulu untuk menjaga penampilannya agar tetap menarik. Hitung-hitung, Lulu juga bisa nambah beberapa puluh followernya di Instagram. Ini inget nggak
bulan lalu di Instagram aku, remember? Hard, stay humble. Diperlihatkan Rara yang sedang berada di tempat kerja Dika yang akan mengabadikan pemotretan. Namun Rara tahu jika Dika sedang kesal dan marah karena pada waktu itu Dika telah pergi dari tempat kerjanya untuk menenangkan dirinya sebentar. Rara pun langsung menyusul dan menenangkan Dika yang sedang kesal hatinya karena ia disuruh-suruh oleh orang yang sok tahu tentang profesi fotografernya. Selesaikan. Beberapa hari kemudian yang memperlihatkan Rara yang sedang pergi bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Melati, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang make up kecantikan. Tapi nggak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Aneh lu, kok pakai kacang sih? Sengaja biar lo ada. Kalau gue protes bilang baper. Manajer yang bernama Sela kemudian mengumumkan di hadapan semua teman-temannya jika hari ini ia akan memundurkan diri dari perusahaan ini. Di film ini masih belum dijelaskan mengapa Sela bisa mengundurkan diri. Setelahnya, Rara dan Rere yang merupakan teman dari Rara yang sedang makan bersama. Tak lama datanglah 3 orang perempuan. Dia bernama Iren, Marsha, dan juga Wiwit. 3 perempuan ini selalu jadi pusat perhatian bagi para kaum buaya karena kecantikannya. Tapi coba deh, pakai heels ya. Ya, sama-sama. Mejanya masih dipakai? Oh, mejanya. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan 2 orang perempuan yang bernama Maria, Preti, dan Nita yang ngontrak di kos-kosan milik Dika. Mereka bertiga ini memiliki masalahnya masing-masing. Maria yang malu akan rambutnya yang mengembang dan juga keriting, sedangkan Preti malu karena memiliki tompel di dahinya. Untuk Nita sendiri ia malu karena anunya kegedean, kalian pikir sendiri. Dan satunya lagi, Mimin hampir lupa. Di tempat kos-kosan Dika ada salah satu lagi perempuan, yaitu bernama Endah yang malu karena giginya. Di kantor, direktur yang bernama Kelvin meminta kepada Rara untuk merubah penampilannya dalam waktu 1 bulan demi karirnya bagus dan agar Rara tidak diejek oleh teman-teman sekantornya. Rara pun insya Allah menyanggupinya. Di sisi lain, saat itu Dika melihat ibunya yang sedang melamun. Saat ditanya, ternyata ibunya telah mempunyai hutang sebesar 40 juta. Dika pun berjanji kepada ibunya bahwa ia akan kerja keras agar hutang-hutang ibunya bisa segera terbayarkan. Pak Bu, nggak usah stres, biar abang yang cari duit gimana ya. Rara kemudian langsung ke salon kecantikan untuk mencabut bulu-bulu di kakinya. Tak hanya itu saja, berhari-hari Rara selalu melakukan olahraga agar berat badannya bisa berkurang. Rara dengan kerja kerasnya terus melatih tubuhnya lebih keras lagi agar berat badannya segera menurun, karena Kelvin hanya memberikan waktu 1 bulan saja. Oke, kita planin deh ya. Kapan terakhir? Enggak, di mall. Hingga singkatnya disinilah orang-orang mulai melihat Rara yang tak menyangka jika dalam waktu yang sangat singkat ini Rara mampu mengubah bentuk tubuhnya. Kini teman-teman sekantor Rara dibuat terperana dengan kecantikan Rara. Bahkan saat Kelvin bertemu, ia langsung menaikkan jabatan Rara menjadi manajer di perusahaannya karena keberhasilan Rara yang sudah mengubah penampilannya. Lagi, Rara sini Rara. Kalau perlu pakai kumis Paradin. Menurut lo, mana yang bikin gue? Terlihat jika Dika telah membayar separuh hutang dari ibunya. Kemudian yang memperlihatkan keempat ciwik-ciwik yang sedang menggibah kekurangan pada tubuhnya yang enggak kunjung-kunjung ada perubahan. Tidak membantu Endah. Mar, Kan emangnya itu cengklak. cure, Insecure. Kalau lu pede mah keren-keren aja. Lihat tuh, Ronaldinho. Saat itu Rara dan juga Rere yang sedang pergi makan bersama. Namun saat itu Marsha menawari Rara untuk gabung dengannya. Justru Rara malah meninggalkan Rere makan sendiri.
Di sini terlihat ya guys, jika Rara sudah berubah. Bahkan ia tak peduli dengan temannya yang sudah menemaninya di saat orang-orang menjauhinya. Saat itu Dika datang ke perusahaan Rara karena perusahaan Rara telah menyewa Dika sebagai fotografer untuk membuat dokumentasi. Sebentar ya. Ini tadi. Iya, bentar. Keesokan harinya, Dika sedang menunggu Rara untuk pergi lagi mengajar anak-anak yang membutuhkan. Saat Rara bertemu, Rara tak ingin pergi bersama dengan Dika karena jika boncengan pakai motornya, kulit Rara akan terkena sinar matahari. Yang hal itu tentu saja Dika pun merasa kecewa atas perubahan dari Rara. Akhirnya, Dika pun langsung pergi sendirian dan meninggalkan Rara yang sedang menunggu taksi. Singkatnya, Rara pun telah tiba. Ternyata saat itu, Dika yang sudah mengajar anak-anak itu hingga waktu belajar telah selesai. Dika benar-benar sangat kecewa dengan perubahan Rara. Bahkan Rara kini tak lagi memperdulikan waktu dengan anak-anak. Namun meskipun kecewa, Dika dan anak-anak nanti malam akan membuatkan kejutan karena hari ulang tahun Rara. Mendengar hal itu tentu saja Rara pun sangat senang sekali. Malu aja pernikahan dini. So tau lo, ulang tahun. Iya. Umur yang keberapa sih kak? 28. Pada malam harinya, Rara yang sedang minum-minum bersama dengan teman-teman kantornya hingga membuat Rara ketiduran. Saat itu Wiwit membangunkan Rara karena Wiwit sebelumnya telah dipesan oleh Rara jika nanti malam ia akan bertemu dengan sang pacar. Namun justru saat Rara terbangun, ia dikejutkan dengan waktu yang sudah malam. Rara pun kemudian panik dan langsung bergegas pergi untuk bertemu dengan Dika. Namun sesampainya dia di sana, justru anak-anak yang sudah menyiapkan kejutan sudah tertidur karena mereka kelelahan karena telah menunggu Rara. Hal itu membuat perpecahan dengan kedua belah pihak, apalagi Dika yang terlanjur kecewa dengannya. Aku udah bilang semuanya aku bayar. Gas. Aku tahu kamu juga lagi bantuin ibu untuk Saat berada di kantor, perkumpulan para pegawai telah dikumpulkan oleh Kelvin dan mereka langsung membicarakan tentang persoalan kinerja Rara yang sangat buruk. Apalagi Marsha yang sangat suka dengan masalah ini karena mengingat Marsha juga syirik dan iri dengan kesuksesan Rara. Tak lama saat itu, Lulu sedang bersama dengan Dika. Pada saat itu, Rara mengetahuinya jika Dika dan Lulu sedang bermesraan. Dika sempat menjelaskannya agar tak salah paham. Namun penjelasannya tak didengarkan oleh Rara yang sudah terlanjur marah. selalu dibanding-bandingin, selalu ngerasa kurang. Paling baik, paling sempurna, ya kan lo? Apaan sih? Yang nyalain kamu siapa? Iya, emang gak pernah nyalain. Saat di rumah adik kakak ini mulai bertengkar kembali, sang ibu mengetahuinya langsung menengahi perdebatan tersebut. Kemudian sang ibu bercerita tentang masa mudanya. Saat ia mengandung Rara, ternyata fisiknya juga pernah dihina oleh orang-orang karena tak sempurna. Maka dari itu ibunya selalu melarang makanan yang membuat tubuh Rara semakin bertambah berat badannya. Karena ia tak ingin jika Rara sama seperti ibunya yang selalu mendapatkan hinaan dari orang-orang. Dan bapak pasti senang kalau mas. Pada pagi harinya, Rara memberikan makanan kepada Rere sebagai tanda permintaan maafnya yang pernah mengabaikannya. Rara kemudian mendatangi satu persatu orang-orang terdekat Dika, termasuk 4 ciwi-ciwi yang ngekos di tempat Dika untuk meminta bantuannya. Karena ia akan meminta maaf kepada Dika atas kesalahan yang pernah membuat Dika kecewa. Singkatnya, mereka berdua bertemu. Rara langsung mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Dika karena kesalahannya dulu. Rara kemudian langsung meminta Dika untuk memfoto beberapa orang-orang yang memiliki rasa insecure. Di sisi lain, Lulu langsung memutuskan hubungannya dengan Jo karena ia sudah bosan hidupnya yang selalu diatur-atur. Sedangkan terlihat perusahaan Rara tempat bekerja sedang mengadakan wajah baru untuk perusahaan melati. Saat itu Rara berpidato kepada teman-teman sekantornya. Yang intinya sih, berteman itu tak harus memandang fisik dan seharusnya seorang teman sejati harus saling melengkapi.
Sama seperti yang ada di foto ini, yang memiliki kekurangan masing-masing. Foto-foto itu adalah salah satunya perempuan yang ngekos di tempat Dika, yang memiliki beragam permasalahan karena fisiknya. Dan singkatnya, film pun telah berakhir dengan ending yang sangat berbahagia. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah sebaiknya mau bagaimanapun bentuk tubuh kita, hargailah pemberian dari Tuhan, karena itulah yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Sekian dari film Imperfect tahun 2019. Terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol subscribe-nya agar Mimin senantiasa bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa kembali.